Di sebuah desa kecil yang mencintai sepak bola, 4 pemuda punya satu impian: membawa kemenangan untuk kampung mereka. Tapi siapa sangka, demi menang, mereka justru mengundang sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sore itu, matahari hampir tenggelam di balik pepohonan bambu yang mengelilingi lapangan desa Karangjati. 4 anak muda berdiri di tengah lapangan, tanah yang retak dan kering. Suara jangkrik mulai muncul, sementara udara lembab menandakan hujan bakal turun malam ini. "Udah, besok aja lanjut latihannya, Yan. Gelap nih," keluh Iqbal, si penjaga gawang sambil mengelap keringat di dahinya. "Tiap hari alasan, gimana mau menang turnamen kalau gitu terus?" jawab Rian, kapten tim, nada suaranya tegas. Ia masih menggiring bola lusuh yang warnanya sudah pudar, penuh tambalan. Dani dan Jamal duduk di pinggir lapangan, minum air dari botol bekas. "Percuma juga, Yan. Bola ini udah jelek. Lihat tuh, melinding aja udah miring." Rian menatap bola itu lama, lalu menendangnya pelan-pelan. Bola bergulir pelan-pelan ke arah gawang dan berhenti tiba-tiba sebelum menyentuh garis putih. Aneh, padahal tanahnya datar. Rian menghela napas. "Besok kita cari bola baru deh. Aku dengar di gudang belakang lapangan masih ada beberapa bola lama." Malamnya, keempatnya kembali ke lapangan. Langit mendung, hanya diterangi sinar bulan samar di balik awan. Gudang tua di belakang lapangan berdiri sunyi, dindingnya lapuk, pintunya nyaris lepas dari engsel. "Yakin nih masuk?" tanya Iqbal ragu. Rian menyautkan senter kecil. "Sebentar aja, cari bola, terus pulang." Mereka masuk. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyeruak. Di dalam, puluhan perlengkapan lama berserakan. Sepatu usang, jersey tim tahun entah kapan, papan skor berkarat. Tapi yang menarik perhatian Rian adalah sebuah peti kayu kecil di pojok ruangan, tertutup kain hitam. Ia mendekat, menyingkap kainnya. Di dalamnya ada bola sepak berwarna hitam legam, masih utuh, mengilat aneh di bawah cahaya senter. "Wah, masih bagus banget, Yan," kata Jamal kagum. "Kayak baru." Tapi Dani mengernyit. "Kamu nggak ngerasa aneh? Bola disimpan di tempat kayak gini tapi bersih banget." Rian mengangkat bola itu. Rasanya dingin, padahal udara di dalam gudang pengap. Saat disentuh, telapak tangannya seperti kesetrum halus, seperti ada getaran dari dalam bola. "Kayaknya ini bola bagus, kita pakai aja buat latihan besok," ucap Rian dengan senyum puas. Iqbal bergumam pelan. "Entahlah, Yan, tempat ini dari dulu dibilang angker. Katanya, dulu pernah ada pemain yang meninggal di lapangan ini waktu turnamen malam tahun baru." "Cuma cerita orang tua," potong Rian cepat. "Udah, ayo pulang." Keesokan harinya, mereka mulai latihan dengan bola hitam itu. Dari awal, semua terasa berbeda. Umpan mereka lebih cepat. Tendangan Jamal jauh lebih keras. Bahkan Iqbal, yang biasanya lamban, bisa menepis semua bola seolah refleksnya meningkat tajam. "Weh, kalian ngerasa gak?" teriak Dani, setengah heran, setengah takut. "Kita mainnya gila banget hari ini." Rian tersenyum lebar. "Mungkin kita emang lagi hoki." Tapi, di mata Rian, sesaat sebelum Jamal menendang bola, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakang Jamal, seolah ikut mengayunkan kakinya. Begitu bola masuk ke gawang, bayangan itu lenyap. Rian menatap kosong ke arah tempat itu. "Tadi, kalian lihat sesuatu gak?" Mereka semua menggeleng. Tapi hanya Rian yang mendengar suara pelan di telinganya. Bisikan berat, serak, hampir seperti hembusan angin. "Kemenangan akan jadi milik kalian." Rian tersentak dan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya bola hitam itu, diam, menggelinding pelan di tengah lapangan seperti hidup.
Malamnya, Rian tidak bisa tidur. Ia teringat suara itu. Ia keluar rumah, duduk di depan jendela sambil menatap ke arah lapangan yang tampak gelap dari kejauhan. Dan di sana, di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu. Bola hitam itu bergulir sendiri, pelan menyentuh tanah, berputar, lalu berhenti di tengah lapangan. Tepat di belakangnya, berdiri sosok tinggi berwarna gelap, tak punya wajah, hanya mata merah menyala yang menatap ke arah rumah Rian. Pagi itu, kabut masih menutupi desa Karangjati. Lapangan terlihat basah, tapi bukan karena hujan. Embun menempel di setiap helai rumput, membuat tanah licin dan lembek. 4 pemuda berjalan sambil membawa bola hitam dari gudang tua semalam. Rian di depan, langkahnya mantap. Di belakang, Iqbal, Dani, dan Jamal mengikuti, masih dengan rasa penasaran yang belum reda. "Yan, yakin bola ini aman?" tanya Dani lirih. Rian tersenyum kecil. "Kita cuma mau menang. Kalau ada peluang, ya dipakai." Iqbal menunduk. "Cuma rasanya aneh aja. Setiap aku sentuh bola itu, telapak tanganku dingin." Rian tak menanggapi. Ia menaruh bola di tengah lapangan, lalu menendangnya tinggi ke udara. Bola itu melambung sempurna, tak berbelok, tak meleset sedikit pun, jatuh tepat di kaki Jamal. Jamal menendang balik, keras. Bola menghantam jaring dengan suara berat, seperti kayu dipukul. Keheningan seketika menyelimuti mereka. Bola itu bergetar. Beberapa hari kemudian, turnamen antar desa dimulai. Penonton berdatangan membawa bendera, teriakan memenuhi udara. Putra Karangjati akan menghadapi Bina Jaya, tim yang selalu menjuarai 2 tahun terakhir. Di pinggir lapangan, Rian memegang bola hitam itu erat. Ia sempat menatapnya, lalu berbisik pelan, "Bantu kami menang." Pertandingan dimulai. Sejak peluit pertama, Putra Karangjati bermain di luar nalar. Umpan-umpan mereka cepat, bola seolah tahu harus kemana. Rian seperti bisa membaca setiap gerakan lawan. Dani menguasai lini tengah tanpa celah. Iqbal tak sekalipun gagal menepis bola. Dan Jamal mencetak gol demi gol dengan kecepatan yang menakutkan. Skor 4-0 dalam waktu singkat. Penonton bersorak, tapi di antara teriakan itu Rian mendengar sesuatu lain. Suara berat di telinganya, lirih tapi jelas. "Kau minta menang, aku kabulkan." Tubuhnya kaku, ia menoleh, dan di belakang gawang, sosok tinggi hitam berdiri tegak. Samar-samar terlihat di antara asap dupa yang terbawa angin. Hanya Rian yang melihat. Bola berhenti tepat di tengah lapangan. Kilatan marah muncul sekilas di permukaannya, lalu padam. Malamnya, mereka merayakan kemenangan di warung pojok desa. Dani tertawa. Jamal bangga menceritakan golnya. Tapi Iqbal hanya diam, wajahnya pucat. "Aku lihat tadi, setiap kali bola itu nyentuh tanah, ada bayangan gelap di belakang Jamal." Jamal tertawa kecil. Mungkin cuma efek cahaya. Tapi menurutku, kalau cuma cahaya, kenapa dari awal bola ini nggak pernah kotor? Padahal tanah becek. Hening. Angin malam berembus, membuat lampu warung bergoyang pelan. Tiba-tiba, dari arah lapangan terdengar suara bola memantul 3 kali. Dup, dup, dup. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Iqbal menelan ludah. "Kalian dengar itu?" Rian berdiri. "Besok kita latihan lagi. Tapi kali ini, aku pengen tahu siapa yang sebenarnya bantuin kita." Malam itu, Rian gak bisa tidur. Ia keluar menuju lapangan. Angin berdesir, suara burung malam terdengar jauh.
Bola hitam itu tergeletak di tengah lapangan, diam seperti menunggunya. Ia melangkah perlahan mendekat, dan saat tangannya hampir menyentuh bola, bayangan panjang muncul dari arah belakang gawang. Tinggi, kurus, tidak berpijak di tanah. Sebuah suara berbisik lembut tapi dingin. Setiap kemenangan ada harga yang harus dibayar. Rian terpaku, tak bisa bersuara. Bola bergelinding sendiri ke kakinya, lalu berhenti, dingin, basah, dan terasa hidup. Pagi di desa Karangjati terasa ganjil. Langit berwarna kelabu, ayam tak berkokok, dan udara mengandung bau besi yang samar. Rian duduk di depan rumah. Matanya sayu, tak tidur semalaman. Setiap kali ia pejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Suara berat yang membisikkan kalimat sama berulang-ulang. Setiap kemenangan, ada harga yang harus dibayar. Di lapangan, Dani sudah menunggu bersama Iqbal dan Jamal. Mereka terlihat gelisah. Bola hitam itu ada di tengah lapangan, seolah menanti disentuh. "Yan, kita harus berhenti," kata Dani tegas. "Ada yang gak beres." Rian memandangnya lama. "Kita udah menang sekali. Kalau berhenti sekarang, semua sia-sia." Jamal menimpali. "Lagi pula gak ada bukti kalau bola ini penyebabnya. Jangan aneh-aneh, Dan." Iqbal diam, hanya menatap bola itu. Ia merasa bola itu melihat balik. Hari itu mereka latihan seperti biasa. Awalnya berjalan lancar, tapi makin lama suasananya berat. Angin berputar di sekitar lapangan, langit mendadak gelap padahal belum siang. Saat Jamal menendang bola ke gawang, suara keras menggema seperti petir. Bola menghantam jaring lalu menggelinding kembali ke tengah lapangan. Tapi di tanah tempat bola jatuh, ada bekas telapak kaki yang membara, seperti jejak api yang perlahan padam. Semua terdiam. Hanya Rian yang berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma ilusi. Namun ketika mereka hendak pulang, Dani tiba-tiba berhenti. Wajahnya tegang. Kalian dengar?" Suara bola memantul terdengar di belakang mereka. Dup, dup, dup. Padahal bola sudah dipegang Rian. Mereka serempak menoleh. Di ujung lapangan terlihat bayangan hitam sedang menggiring bola lain. Gerakannya cepat, tapi tak menginjak tanah, hanya melayang rendah, menyisakan debu berputar di jejaknya. Iqbal menjerit kecil. Itu siapa, Yan?" Tak ada jawaban. Sosok itu berhenti, menatap ke arah mereka, lalu lenyap meninggalkan bola hitam kembar di tempat berdirinya. Malam itu, Rian mendengar ketukan di pintu rumahnya. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Ia buka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, bola hitam kedua itu sudah ada. Diam menatapnya. Ia memungutnya. Dan di saat itu juga, pandangannya gelap. Dalam sekejap, ia melihat lapangan, penuh darah dan bayangan-bayangan yang bermain bola di bawah langit merah. Sebuah suara menggema. "Kau minta kemenangan, aku beri. Kini, giliranku mengambil bagian." Rian terbangun dengan nafas memburu. Kedua bola itu tergeletak di lantai, dan di permukaannya muncul goresan halus berbentuk angka 1. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Iqbal tidak muncul di lapangan. Dani dan Jamal menunggu di warung, tapi yang datang hanya kabar. Iqbal ditemukan di tepi sungai. Katanya tenggelam waktu subuh. Rian terdiam. Tenggelam. Sungai di Karangjati dangkal, tak mungkin menenggelamkan siapapun. Saat sore tiba, ia pergi ke lapangan sendirian. Bola hitam itu kini hanya satu, yang lain lenyap. Ia menendangnya pelan.
Bola itu berhenti tepat di tengah lapangan, lalu muncul kembali goresan angka 2. Rian menelan ludah, tangannya gemetar. 1 sudah dibayar. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti berbisik di telinganya. Malam menjelang. Rian duduk di pinggir lapangan, matanya kosong. Ia sadar, setiap kemenangan, 1 nyawa akan hilang. Dan giliran berikutnya bisa siapa saja di antara mereka bertiga. Di jauhan, bola hitam itu bergelinding sendiri, berhenti di depan papan skor tua yang kini menampilkan angka samar. 2-0. Padahal pertandingan sudah lama berakhir. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di langit Karangjati, menerangi lapangan yang kini kosong. Air menggenang, tapi di tengah lapangan, bola hitam itu tetap mengapung, tak terbawa arus, tak kotor sedikit pun. Dari kejauhan, Dani berdiri di pinggir lapangan, menatap bola itu tanpa berani mendekat. Sejak kematian Iqbal, suasana di desa berubah muram. Tak ada lagi tawa, tak ada yang berani latihan. Tapi Rian tetap ngotot ikut turnamen minggu depan. Dia gila, gumam Dani pada dirinya sendiri. Semuanya gila. Tiba-tiba dari balik kabut hujan, terdengar suara langkah. Rian muncul dengan jaket hitam basah kuyup. "Kamu masih di sini, Dan?" "Aku cuma mau lihat." Aku jawab cepat. "Yan, kita harus berhenti. Aku nggak mau ada yang mati lagi." Rian tak menjawab. Ia berjalan langsung ke tengah lapangan, meraih bola hitam itu. "Bola ini bukan masalah. Ini kekuatan," katanya pelan. "Kita cuma belum ngerti caranya." Dani menatapnya tajam. "Kekuatan? Iqbal mati, Yan. Kamu nyebut itu kekuatan?" Rian menatap bola di tangannya. Matanya kosong. "Mungkin itu harga yang harus dibayar." Dani mundur, ngeri. Suara petir menyambar lagi, dan dalam kilatan cahaya itu, ia melihat sesuatu di belakang gawang. Sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam menghadap ke mereka. Esoknya mereka berdua kembali latihan. Jamal datang terlambat, wajahnya lelah. "Gua nggak bisa tidur. Tiap malam mimpi bola itu muter terus, nggak berhenti." Latihan berjalan aneh. Setiap kali Jamal menendang bola, pantulannya nggak wajar, seolah ada tenaga tambahan. Bahkan suara bola seperti punya gema. Rian malah tersenyum puas. "Kita makin kuat," katanya pelan. Dani menatapnya tajam. "Itu bukan kita, Yan, itu dia." Sore itu, saat mereka istirahat, Jamal tiba-tiba berhenti bicara. Tatapannya kosong ke arah gawang. "Yan, kamu lihat gak?" katanya lirih. Rian menoleh. Tak ada apa-apa. Tapi Dani melihatnya. Sosok hitam berdiri di belakang jaring, menunduk, lalu perlahan menengadah, memperlihatkan wajah tanpa mata. Dani berteriak, "Yan, ayo pergi!" Namun Rian justru melangkah maju. "Kalau kau ingin bantu kami, tunjukkan caranya," ucapnya keras menatap ke arah gawang. Udara mendadak dingin, angin berputar, dedaunan beterbangan, dan bola hitam itu menggelinding sendiri ke arah Rian. Suara berat muncul dari segala arah. "1 telah kubayar, kini waktumu membalas dengan kemenangan berikutnya." Hari pertandingan pun tiba. Langit mendung, tapi tak hujan. Penonton memenuhi lapangan desa. Putra Karangjati melawan tim kuat dari luar daerah. Saat wasit meniup peluit, bola hitam itu langsung memantul ke kaki Rian. Gerakannya tak seperti manusia. Ia berlari lebih cepat dari siapapun. Tubuhnya ringan, mata kosong. Jamal mencetak gol pertama, tapi tak ada sorak dari warga. Semua merasa ada sesuatu yang salah. Bola berhenti di tengah lapangan lagi. Rian menatapnya, dan di pantulan bola itu, ia melihat wajah Iqbal, pucat, mata kosong. Bibirnya berbisik, "Berhentian." Rian tersentak mundur, tapi bola melompat ke arahnya, seperti dilempar balik. Suara serak terdengar di antara sorakan penonton. "Kemenangan harus terus berjalan."
Malamnya Rian duduk sendiri di tepi lapangan. Dani datang tanpa bicara, hanya memandangi bola yang kini memantulkan cahaya merah samar. "Yan," suara Dani pelan, "kalau harga itu belum lunas, siapa berikutnya?" Rian tak menjawab. Ia hanya memandang ke arah gawang. Tempat bayangan hitam itu berdiri lagi, kini lebih dekat. Angin bertiup dingin, membawa suara pelan namun jelas. Giliran berikutnya sudah ditentukan. Langit Karangjati redup. Sejak pertandingan kemarin, suasana desa makin aneh. Hewan-hewan tak mau mendekati lapangan, dan setiap malam terdengar suara bola bergulir dari arah sana. Warga menganggap angin penyebabnya, tapi Rian tahu itu bukan angin. Di rumahnya, Jamal duduk termenung. Bola hitam yang mereka pakai kini tersimpan di bawah ranjangnya. Ia tak tahu kenapa membawanya pulang. Ada dorongan aneh dalam dirinya yang memaksa untuk menyimpan bola itu sendiri. Sejak hari itu, Jamal berubah. Matanya sering kosong, tubuhnya kuat tak wajar. Saat latihan, ia bisa menendang bola begitu keras hingga jaring robek. Tapi setiap kali menendang, bayangan hitam di belakangnya ikut bergerak seperti meniru. Dani memperhatikan dari jauh. "Dia gak kayak dulu," gumamnya. Seolah bukan Jamal lagi. Rian menatap diam. Selama dia bisa bikin kita menang, biarin aja. Nada suaranya dingin. Ia mulai terdengar seperti seseorang yang kehilangan arah. Malamnya Dani memutuskan menyusul Jamal ke rumahnya. Lampu rumah temannya itu masih menyala, tapi tak terdengar suara apapun. Ia mengetuk pelan, "Mal, kamu belum tidur?" Tak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu. Tidak terkunci. Di dalam, udara lembab dan berat. Dani melangkah pelan, dan begitu sampai di kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Jamal sedang berdiri membelakangi bola hitam itu. Bola berputar perlahan di lantai, meski tak disentuh siapapun. Di sekeliling bola, tanah dan debu membentuk lingkaran seperti bekas api yang baru padam. "Mal!" panggil Dani pelan. Jamal menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya merah darah. "Dia datang dan..." Suaranya serak. Katanya, "Waktuku udah tiba." Bola itu berhenti berputar. Dari permukaannya, muncul bayangan tangan panjang yang meraih kaki Jamal. Dani menjerit dan mundur, tapi Jamal hanya diam, seolah pasrah. "Aku udah bayar, sekarang biarin dia pergi." Seketika, seluruh ruangan berguncang. Lampu padam, Dani terjatuh, dan saat ia membuka mata lagi, Jamal sudah hilang. Yang tersisa hanya bola hitam itu, kini terbelah dua, di dalamnya ada darah segar menetes pelan ke lantai. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Jamal di tepi lapangan. Duduk tegak dengan mata terbuka. Tidak ada luka, tapi kulitnya pucat seperti mayat yang sudah lama dingin. Rian datang terakhir, membawa wajah datar. Ia menatap jasad sahabatnya itu lama, lalu berbisik pelan. 3 gol, 3 korban. Dani menatapnya tak percaya. "Kamu gila, Yan. Kita harus bakar bola itu." Rian mengeleng pelan. "Kalau kita bakar, semua kemenangan akan lenyap, dan pengorbanan mereka jadi sia-sia." Malamnya, Rian kembali ke lapangan. Hujan turun deras, petir menyambar di langit. Ia berdiri sendirian di tengah tanah becek. Bola hitam kini utuh kembali, menggelinding ke kakinya dari arah gawang. Suara itu muncul lagi, kini lebih jelas dari sebelumnya. "Masih ada satu yang tersisa." Rian menatap ke arah sumber suara,
dan samar-samar ia melihat bayangan dua sosok di pinggir lapangan, Iqbal dan Jamal, berdiri diam, menatapnya tanpa mata. Bola bergetar di bawah kakinya. Kemenangan terakhir, atau semua akan hilang? Rian menggenggam bola itu erat, matanya memerah. Kalau memang harus begitu, aku akan menuntaskan semuanya. Langit sore di desa Karangjati tampak kelabu. Awan berat menggantung, seolah tahu tragedi akan datang. Hari ini adalah final turnamen antar desa. Pertandingan yang selama ini diimpikan Rian dan timnya. Tapi dari 4 pemain utama putra Karangjati, hanya 3 yang tersisa. Rian, Iqbal, dan Dani. Jamal sudah tiada. Namun anehnya, Rian membawa bola hitam itu lagi. Disimpan dalam karung lusuh. Tak seorang pun menanyakan asalnya meski mereka semua tahu jawabannya. Lapangan penuh penonton, sorak-sorai membahana. Tapi bagi Rian, suara itu hanya gema jauh yang tak berarti. Ia berdiri di tengah lapangan, bola hitam di kakinya. Udara di sekitarnya terasa dingin. "Yan, serius kamu mau pakai bola itu lagi?" tanya Dani dengan nada gemetar. Rian menatapnya datar. "Tanpa ini, kita gak akan menang." Iqbal menggigit bibirnya. "Tapi, Jamal..." "Diam!" potong Rian tegas. "Dia tahu resikonya." Peluit panjang terdengar. Pertandingan dimulai. Bola berputar, dan angin dingin langsung berhembus di seluruh lapangan. Daun-daun berjatuhan, sorakan penonton mendadak mereda tanpa alasan. Setiap kali bola disentuh Rian, tanah bergetar halus. Ia bergerak cepat, tak seperti manusia biasa. Lawan-lawannya terlempar, terpleset, kehilangan keseimbangan. Dalam waktu singkat, putra Karangjati memimpin 3-0. Namun Dani mulai melihat sesuatu di sisi lapangan. Bayangan hitam mengikuti setiap langkah Rian. Semakin banyak gol, semakin besar sosok itu. Hingga akhirnya, skor 4-0. Bayangan itu menjelma bentuk tubuh tinggi besar, tanpa wajah. Berdiri tepat di belakang gawang lawan. Penonton menjerit. Iqbal mundur ketakutan. "Yan, berhenti! Itu bukan kemenangan, itu kutukan!" Tapi Rian tak mendengar. Matanya merah, senyumnya dingin. "Kita hampir juara." Petir menyambar. Bola bergulir sendiri ke arah Rian. Ia menendang keras ke gawang. Dan bersamaan dengan itu, seluruh lapangan diselimuti kabut hitam. Penonton lenyap. Suara peluit berhenti. Yang tersisa hanya 3 orang. Rian, Iqbal, dan Dani. "Yan, di mana mereka semua?" Dani berteriak panik. Rian terdiam. "Mereka gak penting. Kita menang." Kabut menipis perlahan, menampakkan bayangan puluhan sosok hitam di pinggir lapangan. Para pemain yang dulu pernah kalah, terjebak di antara dunia manusia dan dunia jin. Salah satunya melangkah maju, Jamal. "Janji itu belum selesai," katanya dengan suara yang bergema aneh. Rian menatapnya, wajahnya kosong. "Aku cuma mau menang, Mal." Jamal mendekat, menatapnya tajam. "Kemenangan terakhir harus dibayar dengan kaptennya." Bola di tengah lapangan tiba-tiba terbakar api hitam. Dani berusaha menarik Rian menjauh, tapi tanah di bawah mereka meretak menyedot udara dan cahaya. Iqbal coba. Kemenangan memang milik mereka. Tapi sejak malam itu, tak ada satupun yang bisa tidur tenang. Karena mereka tahu, jin yang membantu mereka masih menunggu pertandingan berikutnya.